tahun 2021 adalah tahun yang akan menjadi momen bagi terbukanya tabir-tabir misteri tentang perjalanan zaman menuju munculnya Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, Sang Kinasih. Dia akan didampingi oleh orang-orang yang berkemampuan amanah, dan banyak pula bermunculan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah mengenai masalah ilmu-ilmu laduni berkaitan dengan bagian tugas-tugasnya serta hidayah akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kegaiban. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu laduni yang berkaitan dengan bagian dari tugasnya adalah orang-orang yang dibutuhkan berada dalam barisan Sang Kinasih dalam mengatur perjalanan zaman. Di antaranya orang-orang yang berkemampuan dalam ilmu dohir atau ilmu lahir, semacam ilmu tata negara, ilmu tata kelola keuangan amanah, ilmu strategi perang, dan lain sebagainya, yang kemudian disebut sebagai barisan para kesatria Nusantara bagi bangsa kita Indonesia, dan orang-orang semacam itu pula di belahan bumi manapun, sehingga akan tercipta satu kesatuan bagi umat di seluruh dunia. Selanjutnya mengenai ilmu-ilmu yang terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai masalah kegaiban, yaitu munculnya orang-orang yang berkemampuan untuk berkomunikasi dengan alam kegaiban, sekaligus mempunyai kemampuan untuk melahirkan atau mendohirkan barang-barang berupa apapun dari alam kegaiban untuk dipergunakan oleh umat alam lahir dunia manusia. Namun untuk perihal mengenai pendohiran barang-barang berupa apapun yang berasal dari alam kegaiban ke dalam alam dunia terakhir kita, haruslah lebih sangat berhati-hati dengan tipu daya ataupun penipuan dari orang-orang yang memiliki ilmu sihir, sulap, dan sejenisnya. Karena di zaman sekarang ini adalah zaman di mana ilmu-ilmu hak tentang kegaiban itu sudah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan meninggalnya orang yang berkemampuan akan ilmu gaib tersebut. Untuk membedakan dengan mudah antara ilmu hak dan ilmu batil atau sihir yang berkenaan dengan ilmu pendohiran atau perwujudan, maka kami sampaikan dengan penjelasan yang mudah untuk bisa difahami oleh siapapun. Ilmu hak perwujudan yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut apabila membantu orang lain dalam kesulitan dan membantu mewujudkan sesuatu dari alam gaib guna untuk kepentingan orang yang dibantu, maka akan dilakukan secara ikhlas tanpa adanya biaya apapun. Karena bagi orang-orang seperti itu, rezeki Allah lebih banyak ia terima daripada menerima pemberian dari orang yang ia bantu, sedangkan yang dibantu dalam keadaan susah. Sedangkan ilmu sihir atau ilmu batil adalah dilakukan oleh orang-orang yang katanya bisa membantu mewujudkan atau melahirkan sesuatu dari alam kegaiban, namun dengan berbagai macam persyaratan
yang pada akhirnya berujung penipuan harta dan keuangan. Dan orang-orang yang berkemampuan ilmu sihir juga bisa membuktikan untuk menampakkan atau memperlihatkan dari sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Hal itu dilakukan untuk menarik minat dari orang yang ditolongnya agar kemudian bersedia mengeluarkan uang untuk biaya persyaratan, dan yang dilakukan itu adalah ilmu sihir atau ilmu sulap. Sedangkan cara yang termudah adalah berhitung secara lahir, yaitu dengan cara apabila biaya yang dikeluarkan lebih banyak dari hasil yang diperoleh, maka itu adalah bagian daripada modus penipuan dari orang-orang tukang sihir dan tukang sulap. Lalu masalah ilmu laduni yang berkaitan dengan ilmu lahir di bidang tertentu, maka kami tidak akan membahas terlalu rinci, sebab hal-hal seperti itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan yang akan dan harus kami bahas dalam konten ini adalah mengenai masalah hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan kegaiban, sebab dalam hal ini sangat mengandung unsur kerawanan iman dan penipuan. Berdasarkan petunjuk dan wejangan para kegaiban, maka sesuai yang telah kami sampaikan dalam konten sebelumnya, maka pintu pemahaman menuju ilmu kegaiban itu dibagi 3, yaitu pengampu atau penciuman terhadap bau wangian. Lalu yang kedua, pangkrungu atau pendengaran. Dan yang ketiga adalah paningal atau penglihatan. Kami uraikan satu persatu secara detail agar tidak terjadi salah penafsiran. Pengambu atau penciuman terhadap suatu aroma wewangian yang datang bukan dari tempat asal kita. Misalnya saja bahwa ketika kita sedang melakukan pembacaan atau bacaan dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun bacaan-bacaan dari para guru dalam tempat khusus kita yang biasa kita pergunakan untuk beribadah, kemudian tiba-tiba kita mencium bau wewangian yang wewangian tersebut bukan berasal dari wewangian yang kita pakai atau wewangian dari sekitar tempat yang kita pergunakan, maka wewangian tersebut adalah berasal dari alam kegaiban, yaitu berasal dari makhluk-makhluk kegaiban. Kemudian, untuk membedakan antara makhluk gaib yang hak atau benar, yang terdiri dari ruh-ruh leluhur para waliullah dengan makhluk-makhluk yang berasal dari bangsa jin, setan, dan lain sebagainya adalah dengan dasar niatan. Nah, apabila niatan kita adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, dengan bacaan-bacaan ayat suci, maka insya Allah apabila tercium bau wewangian, maka bau tersebut insya Allah adalah berasal dari makhluk para kekasih Allah atau para waliullah, karena dari niatan tersebut telah bisa diketahui apabila mengundang atau mendatangkan jin dan lain sebagainya, maka bacaannya pun adalah di luar dari bacaan ayat-ayat suci dan dengan persyaratan sesaji di luar daripada tuntunan agama kita atau keluar dari dasar hukum syariat agama kita. Dan yang demikian itu meskipun yang dibaca adalah ayat-ayat suci, namun apabila
mempunyai niatan mendatangkan makhluk-makhluk selain daripada para kekasih Allah, maka hal itu tetaplah masuk dalam kriteria ilmu sihir atau ilmu sulap. Yang kedua adalah pangrungu atau pendengaran, yaitu apabila kita sedang melaksanakan bacaan-bacaan sesuai dengan petunjuk guru, kemudian kita mendengar sesuatu seperti contoh, suara sesuatu benda terjatuh, namun tidak ada benda yang terjatuh, atau mendengar suara seperti pintu terbuka, namun ternyata pintu tidak terbuka, maka itu semua adalah kode atau isyarat akan kehadiran makhluk kegaiban di dalam ruang tempat kita beribadah. Sebagaimana contoh lagi, apabila kita sedang melakukan sholat sendiri, kemudian kita mendengar suara takbir kita ada yang mengikuti, maka itu pertanda bahwa sholat kita diikuti oleh makhluk alam lain. Atau ada percontohan lagi, yaitu ketika kita berzikir dan bersolawat secara berjamaah yang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun suara yang kita dengarkan seperti suara yang dilantunkan oleh ribuan orang, maka itu pertanda bahwa majelis kita dihadiri oleh makhluk-makhluk alam lain. Kemudian yang ketiga adalah paningal atau penglihatan. Nah, dalam hal ini tidak banyak yang bisa kami jelaskan, sebab orang yang sudah mencapai ilmu paningal, maka secara otomatis bahwa orang tersebut sudah memasuki ilmu perwujudan untuk mewujudkan sesuatu dari alam kegaiban untuk dilahirkan di alam dunia kita. Dan orang yang sudah mencapai pada tingkatan ilmu tersebut, maka dia telah mencapai kasyaf, dan dia sudah mendapatkan pencerahan dan tambahan ilmu secara langsung oleh para kegaiban. Nah, dalam hal ilmu paningal atau penglihatan ini, kami tidak bisa menerangkan secara rinci dan banyak, dikarenakan bahwa orang yang memiliki ilmu paningal ini sudah melewati 2 tahapan sebelumnya, dan pengalaman mencapai ilmu paningal adalah beragam cara keadaan dan situasinya. Selanjutnya, sesuai dengan wejangan para kegaiban, maka menjelang terbukanya portal alam gaib, maka bisa ditempuh dengan cara memperbanyak bacaan, zikir, dan sholawat, utamanya pada saat-saat tertentu membaca zikir dan sholawat Nabi Muhammad SAW masing-masing sebanyak 1111 kali. Dan mengenai masalah kegaiban, maka kami sampaikan bahwa untuk berkomunikasi dengan alam kegaiban, maka tidak terpengaruh dengan masalah waktu. Artinya bahwa hal itu tidak terbatas dengan waktu malam. Dan jika sudah terbuka hijab alam kegaiban, maka baik pagi, siang, sore, ataupun malam bisa saja dilakukan komunikasi dengan makhluk kegaiban. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwa banyak yang berkomentar mengatakan kepada kami bahwa ilmu yang kami sampaikan ini adalah ilmu kesesatan dan pula menyesatkan. Untuk itulah perlu kami jelaskan dan kami uraikan bahwa pemahaman ilmu yang kami sampaikan ini adalah ilmu yang diberikan oleh guru kami, seorang ulama besar yang diketahui oleh para alim ulama yang lainnya akan kewaliannya, bahkan ketika beliau masih hidup. Dan kami tidak menyebutkan nama agar tidak terjadi fitnah dalam penjelasan ini. Demikianlah yang kami sampaikan sebagai uraian dan penjelasan.
mengenai pintu gerbang alam kegaiban, membuka jalan menuju alam kegaiban. Semoga semua uraian dan penjelasan ini bermanfaat dan berkenan bagi saudara-saudara semua. Matur sembah nuwun, saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu sagung dumadi.